Pemanasan, pemanasan, pemanasan semua, pemanasan. Sudah bisa mulai. Lawe, mulai. Faroro. Ayo, ingat tumpuan. Iya. Bagus, bagus. Rupanya ada juga yang tidak lewat. Tapi jangan patah semangat. Yang penting melompat. Oh, pakai ini. Sina ya gua main lewat. Na rugi bah. Abu lek. Me ibu tekanannya ke laut. Ya, mundur. Faroro mulai. Kalau anak-anak di desa ini kalau latihan lompat, mereka lompat-lompat dari yang kecil-kecil dulu, dari yang tinggi-tinggi 1 meter, 1,10 meter, dan seterusnya. Kalau nyangkut kan tidak mengundang bahaya. Paling garis mistarnya itu kalau tidak lewat ya jatuh sendiri garis mistarnya. Kalau saya pulang sekolah, saya main di sini sambil latihan loncat juga. Kalau sudah bisa kita loncati lompat batu yang aslinya, yang namanya hobo batu. Terus. Nanti kalau udah mulai agak besar, SMP, SD kelas 6, mulai melompat itu ya. Pagar rumah adat Nipolsara itu, rumah adat besar. Yang sebenarnya itu bukan dibuat itu khusus untuk melompat anak-anak, bukan. Tetapi hanya karena perkembangan keadaan, akhirnya udah kita jadikan aja sebagai tempatnya lompat anak-anak. Kalau saya lihat, dibanding dengan era 60-an, 70-an, itu jelas berkurang. Kalau di era 60-70-an di masa-masa kami, ini luar biasa, hampir setiap lorong rumah. Ya kan, hampir setiap, misalnya di emperan rumah-rumah yang agak luas sedikit, tidak ada emperan rumah yang tidak ada lompat, khususnya anak-anak. Mereka buat sendiri. Tapi kalau sekarang kan tertentu saja. Kenapa kita maklumi juga masalah keadaan? Dulu kan belum ada TV, belum ada lampu, belum ada semua. Masalah PS ini semua belum ada. Ini yang saya bangkitkan mulai tahun 90-an ini. Saya coba buat sendiri, kita buat sendiri untuk latihan anak-anak ini akan hilang ini nanti. Kalau khusus untuk itu, boleh saya bilang, perhatian Pemda. Tidak ada. Lebih-lebih di Kabupaten Selatan ini, mana ada itu. Nah itu maksud saya, ya boleh kita kuasai dengan dunia alam kemajuan sekarang, tapi ingat masalah akar budaya itu. Lompat batu adalah warisan nenek moyang kita yang harus kita teruskan, bahkan kita pertahankan, jangan sampai hilang begitu saja. Nah, siapa kader-kader pelompat itu di luar seperti kami dulu? Siapa lagi kalau bukan adik-adik? Jadi ini yang kita harapkan kepada anak-anak yang sekarang, menumbuhkan rasa memiliki itu dulu yang pertama. Bahwa melompat itu harus ada rasa memiliki. Rasa memiliki itu bahwa tidak ada lompatin sama orang lain kecuali kepada kita misalnya. Nah itu kita coba bakar semangat rasa memiliki budaya lompat itu kepada anak-anak. Seperti orang abang-abang kita kan bisa lewat. Perasaan kita dalam hati, aku pengen seperti itu juga. Kalau dianggap jagoan kan kita dianggap nanti pereman. Tuh, nanti orang-orang kampung kita bilang sombong kamu. Yang pernah dikatakan Pak Hikmat Menau, kalau melakukan suatu lompat batu itu jangan pemikirannya yang enggak, terfokus dengan lompat batu dan tumpuan. Mantap. Saya coba waktu saya loncat batu, pemikiran melayang, mikir sana sini, apalagi kalau banyak cewek-cewek, ya kan? Ya pemikiran udah kan itu pemikiran nanti cewek-cewek berfoto bareng. Sehingga pas saya loncat batu nggak lewat, gagal, sangkut di atas berdiri. Kalau melompat itu harus begini, dia kan begini. Ini sabitnya kan harus begini, menerjang
menyepa harus begitu. Jangan kayak kodok melompat. Sudah kayak asal kayak kodok itu namanya. Boleh saja hanya sekali ini. Sekali latihan langsung. Coba seperti saya kan tahun 80. Kalau tahun 80, walaupun sudah sering melompat, tapi di Gunung Soli, di SMA. Iya kan, lompat tinggi tali. Begitu saya latih langsung lewat. Jadi kalau saya melompat, begitu mereka kawan-kawan, kayak monyet, katakan. Wah ini lucu, ini hanya karena ada keberanian, nggak ada rasa malu. Saya ini kan sudah biasa orang mau mulai dari SD ini. Biarin aja semua, yang penting melompat. Oh bukan tuh, ini di. Oh tebalnya ini. Dari sini ke sini ini ya, 60 itu. 60. 60, ada semeter 20 sekarang. Itu biasanya kalau mau lompat sendiri ada ritual tertentu apa? Oh tidak, perlu dulu kita tahu bahwa apa fungsinya, apa gunanya lompat batu ini. Ini sengaja dituang oleh leluhur kita sebagai tolok ukur kepada kaum pria yang ada di desa-desa ini untuk disiapkan menjadi pemuda tangkas, pemuda yang perkasa untuk dikirim menjadi patriot di medan perjuangan. Itu kita harus paham. Tapi jangan kira bahwa yang bisa ke medan perang hanya pelompat batu. Tidak. Itu kan yang saya bilang hanya salah satu tolok ukur. Iya kan? Nah bagaimana juga ketangkasan yang memainkan perisainya, pedangnya, tombaknya, itu kan semua. Kalau sekarang ini ya lompat batu itu dijadikan salah satu kegiatan para pemuda untuk dijadikan sebagai hobi atau olahragawan. Ya walaupun pada dasarnya istilahnya sampai sekarang ini sudah menjadi boleh kita bilang ketertarikan para wisatawan untuk melihat bagaimana lompat batu. Ini Bang, kalau ini satu kan. Berapa dia Bang? 30. Fondoroge faban masa sekifalahi bawasi ulusi ilahi siwarawa murah lawa. Kalau budaya sudah hilang, jati diri kita itu sudah di mana? Tidak lebih dari misalnya kehidupan di pajak. Sara de